Kayak Firaun itu nuduh-nuduh orang-orang Islam bikin kerusakan, padahal dia sendiri yang bikin kerusakan. Orang-orang dibunuhin bukan kerusakan. Sekarang juga begitu, banyak orang-orang kafir menuduh orang Islam teroris, orang Islam begini, orang Islam begini, padahal dia sendiri yang bunuhin orang hari-hari. Maka kamu nggak usah dengar itu. Terus apa sikap kita? Oh, qatulu, bunuhlah abna alladzina, anaknya orang-orang aman yang beriman ma'hu bersama Musa, wastahyu nisahum, dan hidupi wanita-wanita mereka. Jadi terjadi pembunuhan itu 2 kali. Sebelum Nabi Musa lahir juga sudah terjadi pembunuhan. Ketika Nabi Musa dakwah, kumat lagi Firaun ini. Anak-anaknya orang Bani Israel dibunuhin yang laki-laki, yang wanita-wanita dihidupin dengan maksud supaya Bani Israel jadi lemah, tidak punya laki-laki yang jadi pasukan yang bisa memberontak. Yang perempuan aja yang dihidupi untuk bisa berkhidmat melayani orang-orang Kipti, orang-orang Mesir. Ini teori politik ini ya. Politiknya Fir'aun supaya orang-orang Islam lemah, laki-laki yang dibunuhin, wanita-wanitanya dihidupin. Allah. Sekarang pengikut-pengikut orang kafir ya begitu itu, untuk melemahkan orang Islam. Maka dengan cara yang halus, tapi sebetulnya pikirannya sama aja dengan Fir'aun itu. Kalau Fir'aun yang laki-lakinya dibunuhi, anak-anaknya laki-lakinya dibunuhi, yang perempuan dihidupi untuk berkhidmat. Maksudnya supaya orang Bani Israel yang merupakan orang-orang Islam pada waktu itu jadi lemah. Sekarang orang kafir juga begitu, usaha orang-orang Islam yang laki-laki dijadikan wanita. Dijadikan wanita yang laki-laki itu. Jenggotnya dicukuri, ya, biar kayak wanita. Ya. Mau motong lehernya belum bisa, potong jenggotnya dulu. Ya. Semangat juangnya dihilangkan. Karena hakikatnya laki-laki itu orang yang berani berjuang. Walaupun perempuan kalau berani berjuang itu sebetulnya jiwanya laki-laki itu. Walaupun laki-laki kalau sukanya bersolek, terus bersih, jenggotnya kayak welut, itu sudah setengah laki-laki itu, ya, setengah laki-laki. Semangat juangnya nggak ada. Bagaimana supaya semangat juangnya tidak ada? Maka disekoi hubbud dunya. Orang tuh kalau sudah cinta dunia semangat juang nggak bisa. Maunya makan, minum, tidur, ngurus kulit, ngurus rambut, ya, hiburan. Ya. Mana ada semangat juang? Idolanya badut-badut, pemain-pemain musik, tukang-tukang tari, joget, itu idolanya, itu pahlawan-pahlawannya. Maka akhirnya umat Islam itu laki-lakinya jadi banci, nggak berani berjuang. Sedikit aja susah untuk agama nggak kuat. Nah, maka harus diobati. Keluarkan ya 3 hari, 40 hari, 4 bulan, biar jadi laki-laki lagi. Keluar 4 bulan, nanti jenggotnya keluar juga. Nah, lo kok bisa jadi laki-laki lagi ya kamu sekarang? Nah, iya. Perempuannya suruh khidmat, dilatih, masuki hubbud dunya dalam hati-hati perempuan-perempuan muslimah, sehingga perempuan muslimah pergi Korea, pergi Taiwan, ngecor jalan, ya, jadi sopir, jadi
jadi pelayan-pelayan kayak wanita-wanita Bani Israel di Mesir. Kalau wanita-wanita sahabiat tidak begitu, mereka dijadikan raja, dijadikan ratu di rumah-rumah. Rakyatnya anak-anaknya jadi wali-wali. Nah, anak-anaknya jadi pejuang-pejuang. Istananya adalah rumah-rumahnya. Akhirnya anaknya jadi orang-orang soleh. Itu ini politik orang-orang kafir untuk merusak umat itu dengan cara seperti itu. Kamu dengar itu? Apakah wanita tidak boleh kerja? Boleh, tapi ya kerja yang sesuai dengan kemuliaan seorang wanita. Jangan wanita terus kerja di Korea, mandikan babi di sana, kerja sama orang kafir. Lah Indonesia ini loh, masih berjuta-juta lahan kosong. Kok orang pergi ke Taiwan, ke Hong Kong, itu apa enggak miring otaknya itu? Menterinya tenaga kerja itu orang pondokan juga, Pak Muhaimin itu. Itu bagaimana tuh Pak Muhaimin ini? Malah ngirim tenaga kerja wanita muslimah dikirim ke negara kafir, itu bagaimana itu? Maka kamu nggak usah mikir bagaimana santri jadi pejabat. Santri itu kalau jadi pejabat itu mumet. Bagaimana pejabat jadi santri, keluarkan 3 hari, 40 hari, biar padang pikirannya itu. Gimana itu? Ini ngaji kok jelek-jelekan orang? Ini bukan jelek-jelekan, cuman itu ngudoroso. Ngudoroso kita rasa-rasakan bagaimana keadaan umat ini kayak begini jadinya. Kita tidak nyalahkan santri-santri yang jadi menteri, tapi jadi menteri kok malah bingung itu loh. Orang pondokan kok ngirim TKW ke Korea itu loh, terus bagaimana? Itu kitabnya dibuang atau bagaimana? Itulah politik. Politik ngerusak utak. Biar ini kadung terlanjur saya ngomong begini ya. Memang saya sengaja kok ya. Tapi ini maksudnya islah ya. Maksudnya islah, menunjukkan bahwa politik itu tidak menyelesaikan masalah, nggak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu kalau umat amalkan agama. Duit tidak menyelesaikan masalah, teknologi nggak menyelesaikan masalah. Kalau teknologi menyelesaikan masalah, kantor-kantor Amerika tidak ditutup, ya tidak selesai masalah. Masalah dunia nggak masalah, nggak selesai, masalah akhirat apalagi. Ya kamu itu kadang-kadang itu di pondok duduk itu, tapi hatinya itu kadang-kadang tergiur-giur dengan orang-orang yang tidak beragama. Lu sing gawat tuh begitu itu. Masya Allah. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Tidaklah usaha-usaha buruk orang-orang kafir illa fi dhalalin, kecuali di dalam kesesatan. Wa qala Fir'aun, dan berkatalah Fir'aun, zaruni, biarkanlah aku aqtul Musa, aku akan bunuh Musa. Wal yad'u rabbah, hendaklah dia berdoa sama Tuhannya. Akan saya bunuh. Wes kon ndonga. Biarkan saya bunuh Musa. Biar doa pada Tuhannya. Coba. Menang saya apa menang dia?
Inni akhafu an yubaddila dinakum, sesungguhnya aku khawatir Musa merubah agama kamu, wa ayyudhira, dan bahwasanya Musa menampakkan fil ardi, di bumi, al fasada, kerusakan. Oh, Firaun hebat banget ini. Biarkan saya bunuh Musa, tapi ngomong tok itu, nggak berani itu. Nyatanya ya nggak berani toh. Biar dia doa pada Tuhannya. Saya tuh khawatir kalau Musa itu merubah agama kamu dan bikin kerusakan di bumi, di Mesir, di negeri Mesir ini. Kayaknya dia ini Firaun tuh orang yang bikin kebaikan itu. Musa ini bahaya, bisa bikin kerusakan ini. Dia itu orang yang paling rusak, malah menuduh orang bikin kerusakan. Nabi dituduh bikin kerusakan. Padahal yang paling rusak di seluruh dunia ya dia sendiri. Maka hati-hati kalau kamu dengar orang itu menuduh-nuduh orang. Kadang-kadang ya justru yang menuduh itu sebetulnya yang bikin masalah itu sebetulnya. Kayak Firaun itu nuduh-nuduh orang-orang Islam bikin kerusakan, padahal dia sendiri yang bikin kerusakan. Orang-orang dibunuhin bukan kerusakan. Sekarang juga begitu, banyak orang-orang kafir menuduh orang Islam teroris, orang Islam begini, orang Islam begini, padahal dia sendiri yang bunuhin orang hari-hari. Maka kamu nggak usah dengar itu. Terus apa sikap kita? Wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Sesungguhnya aku berlindung dengan Tuhanku dan Tuhan kamu dari setiap orang yang sombong, yang tidak beriman dengan hari hisab. Ya sudah, Nabi Musa itu punyanya cuma Allah, nggak punya apa-apa, nggak punya senjata, nggak punya tentara, nggak punya apa-apa, punyanya Allah. Ketika menghadapi masalah-masalah, inni utu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Aku berlindung dengan Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhanku dan Tuhanmu, hai Fir'aun, itu sama, Allah. Yang mengatur aku, yang mengatur kamu, yang menguasai aku, yang menguasai kamu adalah Allah. Maka aku berlindung dengan Allah dari orang yang sombong, yang tidak beriman dengan hari hisab. Di sikapnya orang beriman itu begitu, kembali kepada Allah, nggak punya apa-apa. Nabi Musa nggak punya apa-apa, para nabi kebanyakan nggak punya apa-apa, hanya punya satu saja, punya hubungan dengan Allah. Ya kita coba begitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil.